Jelas-jelas Anda lari Sama kemarin. kamu itu. Iya sama habis kalau sama kamu ditendang. Jangan lari. Katanya orang Madura, katanya nggak mau lari. Oke, sekarang saya tanya. Muhammad mati di tangan wanita, betul atau enggak? Enggak sih ini masalah. Sebentar. Muhammad meninggal di tangan wanita, bener nggak? Enggak sekarang saya. Berarti istrinya yang membunuh Muhammad? Kenapa tuh? Sebentar, berarti istri Muhammad yang membunuh Muhammad? Rasul Paulus itu mati kenapa? Tenang, jangan marah-marah dulu. Tarik nafas. Iya, jangan marah. Hembuskan. Hembuskan. Gimana? Itu ada Berani? Rasul Paulus. Berani saya tanya tentang Muhammad, berani? Baca Yohanes 17 ayat 3. Katanya orang Madura nggak akan takut kalau ini. Ditunjukin pertanyaan saja udah mencret gimana? Baru ditunjukin pertanyaan mencret gimana? Oh, yang kemarin ini. Ketemu lagi. Yang kemarin. Iya. Kenapa Anda melarikan diri kemarin? Siapa yang lari? Sama kamu. Siapa yang lari? Jelas-jelas Anda lari Sama kemarin. kamu itu. Iya sama habis kalau sama kamu ditendang. Coba. Kemarin. Tenang. Jangan suruh. Tenang. Oke. Kemarin kan kita ngobrol. Kamu kan nanya kepada saya, ya kan? Terus saya tanya kamu balik, kenapa kamu lari? Terus kamu bilang, orang Madura mana ada yang lari? Ternyata kamu lari. Sama kamu yang diturunkan tuh. Diturunkan dari mana? Sungguh nekatnya. Aku minta naik lagi. Gak ada kamu ngajukan permintaan naik lagi. Bohong aja. Gak ada bohong, kamu tidak diterima sama kamu. Tadi saja aku minta naik sama kamu ditolak itu. Baru kedua kalinya diterima. Tadi kapan? Saya tanya dulu. Tadi kapan? Cak Perdi. Sebentar. Cak Rusdi. Oh, Cak Rusdi. Barusan. Cak Rusdi, kapan tadi Anda mengajukan permintaan naik? Apa? Barusan ini. Kedua kalinya baru kamu naikkan setelah aku paksa itu. Boleh paksa. Oh, paksa. Dengar ya, sebentar. Saya lihat dulu. Ini yang mengajukan permintaan naik ini 96 orang. Ditolak sama kamu barusan. Cara menolaknya bagaimana? Minta lagi, baru kamu dinaikkan itu. Cara menolaknya bagaimana? Cara menolak, ya kamu yang tahu. Oke lah, baiklah. Oke, kemarin kan Anda saya tanya nih, Muhammad itu meninggalnya karena apa? Kan kita putus di situ kan? Paulus, tenang. Jangan, katanya orang Madura pemberani. Giliran ditanya kok lari. Iya. Kenapa kok lari ditanya? Baru ditanya doang aja lari. Bila perlu, kamu langsung offline sama saya itu. Sekarang berani nggak ditanya? Bila perlu itu. Berani nggak ditanya? Apa? Takut kan? Oke. Kemarin kita lanjut ya, tenang. Kamu belum menjawab itu. Kita lanjut kan kemarin, kamu bilang Paulus itu matinya karena apa? Saya sudah jawab, dia mati menurut literatur, tapi di luar Bible ya. Menurut sejarah-sejarah Kristen, dia meninggal itu dengan cara dihukum pancung. Nah, terus kamu bilang, bukankah itu hina itu mati seperti itu? Terus saya bilang, yang hina itu yang mati di tangan wanita. Sekarang saya tanya dulu, jangan lari. Katanya orang Madura, katanya nggak mau lari. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad mati di tangan wanita, betul atau enggak? Enggak sih ini masalah. Sebentar, Muhammad meninggal di tangan wanita, bener nggak? Bener nggak Muhammad mati di tangan wanita? Iya, namanya istrinya itu. Coba, kenapa Muhammad mati di tangan wanita? Kenapa Muhammad mati di tangan wanita? Ya mati sudah takdirnya dari Allah itu. Oke, mana lebih bermartabat?
Enggak, sekarang saya matinya Rasul Paulus itu mati. Berarti apa? istrinya yang membunuh Muhammad. Kenapa itu? Sebentar, berarti Mati istri Muhammad yang Paulus membunuh Muhammad. Rasul Paulus Paulus itu mati kenapa? Tenang, jangan marah-marah dulu. Tarik nafas. Iya, jangan marah. Hembuskan. Hembuskan. Oke, tarik nafas. Oke. Hembuskan. Wah. Hembuskan. Oke. Rusdi, coba. Kenapa Muhammad bisa mati di tangan wanita? Rasul Paulus itu kenapa itu kok mati dipancung itu? Karena menurut literasi yang saya baca, Rasul Paulus itu dihukum pancung karena dia mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan seperti itu menurut pandangan mereka. Menurut pandangan orang yang menghukumnya. Sudah? Oke, sekarang saya tanya, Muhammad diracun wanita karena apa? Itu bukan urusan saya itu. Urusan saya. Bukan urusan saya. Itu kamu namanya pengecut namanya. Bukan urusan saya. Kamu itu siapa itu? Kalau Nabi Muhammad itu mati, itu wajar. Diracun betul nggak? Kena racun wajar. Ya, yang meracun wanita nggak? Karena beliau manusia. Yang meracun wanita bener nggak? Tuhanmu mati terkutuk di tiang salib digantung. Itu yang meracun wanita itu, benar atau tidak? Tidak wajar itu. Yang mati terkutuk di tiang salib itu siapa itu? Sebentar, yang meracun wanita benar atau tidak? Yang bangkit dari kuburan itu hantu apa Tuhan itu? Takut dia ditanya kan. Katanya orang Madura tidak akan lari. Ternyata ditanya langsung mencret. Iya. Kenapa Anda lari dari pertanyaan saya? Kalau aku turun berarti kamu yang turunkan. Aku tidak akan turun kamu. Ya sudah. Kan kamu sudah nanya tentang Paulus. Sampai online aku siap. Lari kemana-mana mau ngeles. Oke, kita bahas mengenai Paulus dan Muhammad, betul? Kita bahas Paulus dan Muhammad, betul? Ya, oke. Siapa Tuhannya Paulus? Baik. Tuhannya Paulus siapa? Jangan ke situ dulu. Kita selesaikan dulu jangan satu-satu dulu kita selesaikan. Paulus tadi kan sudah saya jawab, meninggal karena dihukum pancung. Kenapa dia dihukum pancung? Terhormat. Karena pemerintah. Bisa saya bicara? Dihukum pancung itu terhormat. Bisa saya bicara? Ya, silakan bicara. Kenapa dia dihukum pancung? Karena menurut pemerintahan pada saat itu, dia mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip atau yang diyakini oleh negara pada waktu itu. Oke? Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Kenapa Muhammad diracun? Bentar dulu, ini kan belum selesai ini. Kenapa kamu langsung gelagapan kalau ditanya Muhammad diracun? Masalah Paulus kan belum selesai nih. Pertanyaan Oke, di mana belum selesainya? Coba, di mana belum selesainya? Paulus itu siapa yang angkat Paulus sebagai rasul itu? Yesus sendiri. Yesus sendiri kan sudah terangkat apa tidak itu? Apa belum? Ya. Yesus masih ada enggak itu? Ketika Yesus sudah terangkat ke surga, saya bacakan, saya pakai dalil. Bentar. Kita tunjukkan dalilnya, ya. Bagaimana kisah pertobatan Paulus dan Paulus diangkat menjadi rasul oleh Tuhan Yesus, ya. Itu ada di dalam nih. Sabar. Nih, saya tunjukkan. Kita kalau ngomong pakai dalil, teman-teman. Ada di dalam kisah para rasul, ya. Ayat yang ke... Habin bukan? Nih, sabar. Saya balikan dulu ya. Masuk utang aku. Jadi. Nih, kisah pertobatan Paulus itu ada di dalam kisah para rasul pasal yang ke...
Nih ya, saya balikkan dulu ya kamera saya. Ini agak panjang. Buka apa? Nih. Kita mulai dari yang pasal ke-8 ya. Nanti Anda sudah tanya, nanti kalau saya tanya balik Anda jangan lari nih kan. Katanya orang Madura kan nggak bisa lari kan. Iya kan? Jangan lari. Nggak bisa lari. Ya, baik. Sama kamu. Nih, saya bacakan. Sama kamu itu. Oke, saya bacakan nih. Sama kamu itu. Ya, tenang ya. Nih, saya bacakan. Tenang. Pulang ke Indonesia kamu. Bagaimana pertobatan Paulus ya. Nih, Paulus bertobat nih. Pertobatan. Sementara angkat Paulus sebagai rasul itu siapa itu? Iya, ini saya sedang bacakan. Kok lari ke pertobatan? Saya sedang bacakan. Ini yang saya tanyakan. Bisa tenang. Bisa tenang. Oleh Yesus. Iya ini, saya sedang bacakan ini. Bacakan, segera. Bacakan. Baik. Jawab tuh. Jadi ini pertemuan Paulus dengan Yesus ya. Tetapi ini ya, jawabnya. Saulus, ya kan? Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepada kamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman seperjalanannya karena mereka mendengar suara itu. Saya boleh bicara? Sudah. Saya boleh bicara? Sudah. Kenapa Anda ketakutan ketika saya bacakan? Sudah takut, cukup sudah. Nah, perhatikan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, jelas ya? Jelas. Jadi siapa yang mengutus Paulus? Siapa yang mengangkat Paulus menjadi rasul, utusannya adalah Tuhan Yesus. Coba. Sekarang boleh saya nanya balik? Coba baca. Takut. Yohanes 17 ayat 3. Takut kan ditanya, udah saya bilang mereka ini teman-teman. Takut ditanya. Itu pembuktian bahwa Paulusmu itu adalah rasul. Berani saya tanya tentang Muhammad, berani? Baca Yohanes 17 ayat 3. Katanya orang Madura nggak akan takut kalau ini. Ditunjukin pertanyaan saja udah mencret gimana? Baru ditunjukin pertanyaan mencret gimana? Gimana, berani nggak ditanya? Mencret. Berani nggak ditanya? Baca Yohanes 17. Katanya orang Madura tidak akan lari. Kemarin udah lari, sekarang nggak berani lagi. Mencret ditanya. Bila perlu kamu datang di sini. Berani nggak? Bila perlu kamu datang ke Indonesia sini, ketemu sama saya. Berani nggak kamu ditanya tentang Muhammad? Berani nggak kamu datang ketemu sama saya? Kenapa tidak berani? Dengar. Tenang. Di sini kita tidak membahas yang lain. Di sini saya membahas mengenai agama. Sekarang kamu berani nggak ditanya tentang Muhammad? Iya. Yohanes 17 ayat 3 dibaca dulu. Kenapa kamu nggak berani ditanya tentang Muhammad? Yohanes 17, kenapa kamu tidak berani baca Yohanes 17 ayat 3? Ini sudah kamu tanya bagaimana Paulus, siapa yang ngutusnya jadi rasul, sudah saya baca semua. Saya boleh nggak nanya sama kamu tentang Muhammad? Yohanes 17 ayat 3 Takutan dia. Takutan dia, kamu takut. Saya orang Madura ini. Orang Madura nggak akan lari ini, orang Madura ini. Giliran ditanya udah mencret. Di hari
kehakiman akan diusir oleh Yesus. Bagaimana mungkin kamu ngomong orang Madura nggak akan lari? Ditanya aja udah mencret, mau lari gimana? Berani nggak orang Madura ditanya? Orang Madura berani ditanya nggak? Jawab dulu, berani nggak? Orang Madura takut ditanya gitu bilang. Orang Madura takut ditanya, coba. Orang Madura berani ditanya nggak? Ya, berani. Berani nggak ditanya orang Madura? Berani nggak? Racun kakan matan juga raga. Ngampun. Oh, kakan matan juga raga. Orang Madura berani ditanya nggak? Berani. Berani, baik. Siapa yang ngeracun Muhammad? Mau apa kamu? Siapa yang ngeracun Muhammad? Baca. Orang kafir seperti kamu itu. Orang kafir siapa namanya? Ya tidak tahu, pokoknya orang kafir itu. Oke, kenapa Muhammad mati di tangan wanita? Kenapa wanita yang meracun Ya Muhammad? itu urusan Allah itu. Urusan Allah. Itu urusan Allah. Urusan Allah. Tanya urusan Allah. Urusan ajal itu. Jawaban apa? Jawaban kayak gitu urusan Allah. Inilah teman-teman, besar omongan, kemampuan nol. Yang mati di tiang Omongan doang gede, kemampuan nol. Masa ditanya urusan Allah? Gimana urusan Allah? Masa ditanya urusan Allah? Urusan Allah. Yang bagi dari kuburan Urusan itu Allah. apa Tuhan itu? Urusan Allah. Ya, yang mati yang keluar dari kuburan itu Urusan Allah. Oh, yang mati Urusan Allah, udah dibilang urusan Allah kok gimana? Dari kuburan, itu Tuhan apa hantu? Kayak beginilah teman-teman. Kemampuan zong, tapi sok-sokan. Saya tidak akan mati kalau ditanya. Giliran ditanya urusan Allah. Apa kamu? Ayo, mau apa saja? Masa ditanya urusan Allah, jawaban macam apa itu? Jawaban macam apa? Buktinya. Yang namanya ajal Muhammad Allah itu yang diracun karena dia melakukan pembantaian kepada orang-orang Yahudi di Khaybar. Betul tidak? Mana datanya? Mana Baik. datanya? Baik. Tunjukkan datanya. Baik. Apa yang Muhammad lakukan di Khaybar? Apa yang Muhammad lakukan di Khaybar? Tunjukkan dalilnya. Baik. Kok nanya? Sebentar, saya tunjukkan dalilnya. Jangan Anda ditanya urusan Allah apa-apaan. Baik, kita bukakan ya. Kita putarkan ini. Kalau saya yang ngomong nanti tidak berani dia. Jadi kita bicarakan nih ya. Perhatikan. Ya. Mendengarkan nih. Loh, kok itu yang dijadikan dalil kamu, Des? Kamu apa itu? Dia bukan dalil itu, Des. Itu bukan dalil, Des. Bagian depan dimasukkan mereka racun semuanya. Bukan dalil itu. Ke dalam kaki bagian depan. Kaku. Begitu Nabi. Dimuatkan kok sama si Edi sudah butar itu. Tapi sempat tertelan sedikit. Tahun 7 Nabi diracun. Bukan dalil itu, tahu. Tahun 10, tahun 11, 3 tahun 3 bulan. Apa kamu bertuhan pada itu? Nabi cerita ke Aisyah. Udah tidak laku Paulusnya. Sisa-sisa racun. Sahabat Nabi yang makan di sebelah mati kontak, mati syahid. Mereka ingin meracun Nabi SAW. Tapi Allah masih melindungi. Nabi yang lain mereka bunuh. Itulah jahatnya Yahudi. Jahatnya Wahyudi. Ngapain Muhammad di Khaybar? Coba, apa dia di Khaybar ngapain? Yang ku minta itu dalil, Des, bukan ceramah, Des. Oke, baik. Kita tunjukkan ya dalil. Jadi jadi Abdul Somad kalau ceramah tanpa dalil. Bukan urusan saya tuh. Bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Urusan Allah, bukan urusan saya. Ini aja dia kalau ditanya. Udah, aku tahu. Apa dalilnya, apa alasannya perempuan yang meracun Muhammad?
Urusan Allah. Enggak, yang keluar dari kuburan itu siapa? Abdul Somad berceramah berdasarkan apa? Bukan urusan saya. Enggak. Yang keluar dari kuburan itu hantu apa tuh? Hantu. Urusan Allah. Yang keluar dari kuburan itu Urusan Tuhan Allah. apa hantu itu? Urusan Allah. Urusan Allah, urusan Allah semua itu. Itu Tuhan kamu kan? Urusan Allah udah dibilang kok. Itu Tuhan kamu kan yang Urusan bagi dari Allah. kuburan itu kan? Urusan Allah. Yang datang pada Paulus itu Yesus asli apa? Yesus palsu Urusan tulis. Allah. Urusan Allah itu. Udah gak dapat jawaban lagi ya. Jawaban apa? Jawaban kok urusan Allah. Saya tidak tahu. Itu namanya kamu naik ke sini modal nekat. Modal nikah, kamu tidak bisa jawab. Muhammad di Khaybar, dia itu melakukan pembantaian. Muhammad di Khaybar itu membunuh orang-orang Wahyudi. Makanya dia diracun. Gimana kamu itu? Karena dia diracun karena kejahatannya itu. Yesus turun ke dunia berapa kali? Mana Anda ini? Jadi Muhammad di Khaybar ngapain saya tanya coba? Apa yang Muhammad lakukan di Khaybar? Seperti kamu itu. Apa yang Muhammad lakukan di Khaybar? Seperti bertarung seperti orang kafir, membasmi orang kafir itu. Nah, kemudian dia diracun kan? Ya kan? Kalau Nabi Muhammad itu diracun itu wajar karena beliau manusia biasa. Tikus diracun nggak? Sebentar, tikus diracun nggak? Sebentar, tikus diracun nggak? Ditelanjangi itu yang luar biasa. Hal ini kenapa Anda ini kok lari kemana-mana? Kok lari karena ini perbandingan antara Nabi Muhammad dengan Tuhanmu. Gak level Muhammad dibandingkan dengan Yesus gimana? Ditelanjangi itu. Yang terkutuk, ya sudah, sekarang saya tanya sama kamu. Itu siapa itu? Kenapa Muhammad diracun? Alasan dia diracun karena apa? Iya karena orang kafir dia itu benci pada orang Islam itu. Karena dia memerangi orang-orang Wahyudi di Khaybar. Iya pokoknya karena dia itu kafir itu, bukan orang Islam itu. Kalau orang bukan non-Muslim diperangi. Gimana kamu itu pertanyaan saya? Kalau bukan non-Muslim berarti kalau bukan Islam berarti diperangi. Yang mati terkutuk di tiang salib itu Tuhannya siapa, Dis? Jawab dulu itu. Lari-lari saja. Nih, kamu biar saya ceritakan ya pengakuan-pengakuan orang Islam yang debat dengan saya nih. Biar kamu lihat nih bagaimana orang Islam mengakui bahwa Tuhannya itu, Robnya orang Islam itu adalah mayat dalam kubur. Biar kamu tahu. Kenapa kamu takut kalau saya tunjukkan pernyataan-pernyataan saudara-saudaramu yang Muslim? Coba dengarkan ini. Sekarang Des. Agama apa Itu yang Robnya adalah mayat? Turun saya diturunin sama kamu. Agama apa? Ya yang bagian dari kuburan itu ya Tuhanmu, Des. Itu hantu, Des, bukan Tuhan, Des. Itu Robmu yang masih mayat di kuburan. Gimana? Yang bagian dari kuburan itu bukan Tuhan, itu hantu, Des. Kalau yang bangkit, oke, saya turuti. Oke. Kalau bangkit dari kubur berarti hantu. Iya. Oke. Tuhan siapa itu? Oke, Muhammad mati nggak? Mati. Oke, dia akan bangkit nggak? Nanti itu. Nah, berarti jadi hantu. Seperti Yesusmu. Jadi hantu berarti dia. Seperti Yesusmu. Yesusmu berarti Tuhanmu berarti jadi hantu. Nah, kan tadi kamu mengatakan kepada saya, kalau bangkit dari kubur namanya hantu, betul nggak? Kamu kalau menemukan orang awam, Muslim awam, kamu permainkan. Kalau bangkit dari kubur namanya hantu, bener nggak? Kamu sama saya tak layani. Takutkan dia kan? Takutkan dia. Kenapa kamu takut, Rusdi? Masalah agama, Dis. Rusdi, tadi kan kamu bilang kepada saya, kalau orang bangkit dari kubur namanya hantu, bener nggak? Ya, yang bangkit dari kubur itu namanya apa itu? Oke, menurut kamu yang bangkit dari kubur itu namanya hantu, benar? Kamu, ini saya tanya sama kamu. Kalau sini orang bangkit dari kuburan itu, orang bangkit dari kuburan itu menurut namanya kamu hantu, betul? Enggak sih, ini saya tanya sama kamu, itu Tuhan apa hantu itu? Menurut kamu hantu?
Enggak, yang saya tanya pada kamu nih. Yang bangkit dari Banyak. itu Tuhan apa hantu? Lazarus Yang dibangkitkan bangkit dari oleh kuburan Yesus. Isa di dalam Quran itu juga membangkitkan orang mati. Yesus itu Ada dibangkitkan banyak. oleh siapa? Yesus dibangkitkan. Kamu jangan lari siapa? kemana-mana. Kamu kenyang Kamu tukang yang lompat-lompat lari sih. Kayak kemana-mana, pengecut lari sekali, ke penakut. Lazarus. Kenapa Lari kamu ke tukang Lazarus, lompat-lompat? lari kemana, muter-muter. Kamu yang lompat-lompat dis. Kamu kan bilang kepada Suruh saya, baca Yohanes kalau 17 orang ayat 3 bangkit saja dari kamu kubur dah namanya baca hantu. itu. Makanya saya gunakan Oh, berarti logika Tuhanmu kamu. hantu. Berarti Tuhanmu hantu. Ya, Berarti menurut Tuhanmu kamu kan ya? hantu karena bangkit dari kubur, Ya, betul? Tuhannya Edis adalah hantu itu Oke, kata baik. Edis. Saya turuti logikamu. Nanti umat Islam akan dibangkitkan nggak sama Allah? Yung dari YouTube. Lalu Tuhanmu dibangkitkan enggak nanti itu? Giliran ditanya langsung ngeles ini. Tuhanmu bangkit sendiri apa dibangkitkan? Katanya itu? orang Madura pemberani kalau ditanya. Ditanya aja udah mencret kok gimana. Kamu ditanya Kamu cuma diajukan pertanyaan saja udah lari gimana? Gimana kamu mau diskusi offline? Baru ditanya begini saja kamu sudah lari. Kalau ditanya itu jangan lari. Masa ditanya lari? Kamu yang lari. Kamu yang Saya lari. kan sudah jawab. Ini, Kalau saya- menurut Tuhanmu kamu mah itu apa namanya bangkit kalau orang sendiri bangkit dari kubur itu atau hantu dibangkitkan tidak itu? apa-apa. Saya turuti kemauan kamu. Tuhanmu itu bangkit sendiri atau dibangkitkan itu dis. Kamu jangan lari ke situ dulu. Saya mau Kamu jangan statement lari kamu ke itu situ. loh. Kalau orang Aku malu mati mau bangkit menjawabnya. namanya Malu adalah aku hantu. jawab. Berarti Muhammad besok jadi hantu juga gitu. Muhammad akan dibangkitkan nggak? Nabi Muhammad kan tidak bangkit dari kuburan kan? Besok Keluar akan dari bangkit kuburan. nggak? Ini yang saya tanya keluar dari kuburan. Suatu Kan saat keluar- Muhammad dia akan keluar dari dibangkitkan kuburan, nggak? Di Pemanasan. Oh itu sama semua termasuk kamu juga. berarti jadi hantu Termasuk semua? Yesus pun juga itu. Berarti Semua jadi hantu? Sama itu. Berarti nanti jadi hantu? dari penghakiman dis. Kalau Ya, berarti jadi sekarang hantu. Bangkit dari kuburan itu Tuhan apa hantu? Oke, berarti dis? jadi hantu semua berarti besok. Ini masih urusan alam dunia dis. Ditanya ke situ Bukan mau alam lari akhirat, dia. dis. Berarti jadi hantu Lari semua situ, besok. lari. Itu sudah akhirat dis. Sudah alam Ngomong aja udah dis. gelagapan Bukan begitu. alam dunia lagi, dis. Udah kamu saya kasih hadiah nih. Nih hadiah buat kamu nih. Saya kasih kamu hadiah nih. Hachi! Nah itu hadiah buat kamu. Kamu bilang kalau dibangkitkan dari kubur namanya hantu. Berarti Muhammad besok jadi hantu karena dibangkitkan. Lompat ke sana kemari. Sungguh nekat yang nyata.